Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga kita bersama-sama di tempat ini di UPTD SDN 158 Baru. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tim 1, jadi perlu saya sampaikan ini tim 1. Kalau tim yang lain sementara ini ada di Ampiri, tim 3. Jadi kami datang bersama tim ini bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada, namun kami datang untuk yang pertama silaturahim, yang kedua ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami di dalam rangka supervisi. Jadi supervisi administrasi, supervisi RPP, supervisi pelaksanaan pembelajaran. Jadi itu ada 3 komponen yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Tentu dalam hal ini kita tadi sudah berdialog dengan teman-teman kami, guru kelas, khususnya guru kelas dan guru bidang studi UPTD SDN 158 Baru. Saya yakin dan percaya bahwa di sana sini masih ada kekurangan-kekurangan yang kita jumpai. Namun di balik itu, kekurangan-kekurangan itu dan kelebihan-kelebihan itu, kelebihannya ditingkatkan dan kekurangannya dibenahi. Nah, saya kira ini yang menjadi catatan. Untuk menghargai waktu, kita mulai dari saya serahkan ini kepada Bapak yang paling kanan. Tarik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 158 Baru atas sambutannya dan cangguritnya, berikut juga sanggaranya. Bapak Ibu tim supervisor yang saya hormati, baiklah pada hari ini saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 158 Baru untuk melihat-lihat atau bahasa kasarnya mensupervisi Ibu atas nama Budiana SPD. Ada? Oke. Ibu ini mengajar di kelas 4. Dalam supervisi ini Bapak Ibu ada 3 aspek yang dinilai. Pertama, supervisi administrasi perencanaan pembelajaran. Artinya sebelum mengajar itu harus ada administrasinya, dan mesti bersyukur Bapak Ibu sekarang itu hanya 11. Zaman saya guru dulu 22 supervisi. Itu pun tidak diberitahu apa-apa, tidak ada. Sekarang sudah canggih, bisa dilihat di WA, bisa lihat di semuanya sudah bisa dilengkapi sebelumnya. Jadi kalau ada guru yang tidak lengkap itu bilang Roma Irama sungguh terlalu gitu. Baik Bapak Ibu, dari poin pertama sampai poin ke-11 ini Bu Rudiana ada semua. Tepuk tangan dulu. Ya. Cuma ada sedikit tadi di buku remedial dan pengayaan masih belangko, tolong diisi. Jadi saya tunggu, sudah diisi berarti ada. Kapan belangko itu tidak boleh ada. Jadi sudah ada, tadi diisi sebentar saja. Karena berdasarkan pengalaman kalau mengajar itu yang tidak mencapai pembelajaran, tidak mencapai, kalau di K13 itu KKM, tapi di
di IKN itu CP, capaian pembelajaran. Jadi itu kita kasih remedial. Kalau yang sudah lewat dari CP, kita kasih pengayaan. Jadi gampang sekali Bu, kita isi saja itu dengan nama siswanya, ada semua di situ. Yang kedua, saya sebutkan nilainya ada semua, jadi 100, amat baik. Yang kedua, instrumen pembinaan guru dalam penyusunan RPP, seharusnya ini kurikulum KM ya, jadi nanti bisa diubah. Dari poin 1 sampai dengan poin ke-25, jadi ada 25 subpoin. Kemudian kalau yang inti-intinya itu sampai I. Jadi A itu identitas motor, ada semua. B perumusan indikator, ada semua. Kemudian perumusan tujuan. Jadi kalau mengajar itu ditulis dulu di papan itu tujuannya apa, bisa juga. Itu ada semua. Jadi saya bingung mencari kesalahan, tidak ada. Hampir sempurna. Kemudian di penilaian, saya panggil tadi ibu, ada kunci jawaban. Ini belum dibikin Pak. Jadi udah apa nih? Jadi ada nilai 2 di sini Bapak Ibu. Jadi yang pertama kunci jawaban tidak ada dan kesesuaian pedoman juga tidak ada. Jadi hampir sempurna, tapi memang tidak boleh sempurna. Nilainya 71 skor perolehan dan skor maksimal 75. Nilai akhirnya 95%. Tepuk tangan dulu. Ya. Ini kategori amat baik. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan instrumen pembinaan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini saya lebih pusing lagi cari kesalahannya Ibu. Tidak ada. Hampir tidak ada. Terus terang. Orangnya suaranya oke, apresiasi ada, motivasi ada, kemudian pencapaian kompetensi ada. Kemudian kegiatan inti ada penguasaan materi, penerapan strategis, semuanya lengkap. Penerapan pendekatan pokoknya ada semua. Siswa hidup, ibu bisa menguasai kelas. Ada LK, ada tes, baik lisan maupun tulis, ada semua. Kemudian dibuat kesimpulan atau rangkuman. Kemudian hasil pekerjaan siswa dipajang jadi portfolio, ada semua. Apalagi pakai laptop, pakai LCD. Jadi, tapi ada lagi kesalahan lagi. Anakku dapat ini, tapi tidak apa-apa, nanti kita perbaiki. Untuk dilatih anak untuk menganalisis, kemudian untuk menalar, itu tidak kutemukan tadi. Dan kemudian yang terakhir, ini tidak disebutkan tadi di mana disimpan untuk pengayaannya. Jadi saya tadi masih kosong. Jadi itulah hasil kami, temuan kami. Sehingga skor yang diperoleh itu Bu 114. Karena ada nilai 2 itu 3. Jadi 114. Skor maksimalnya 120, nilai akhir 95. Kategori amat baik. Ya. Saya kira hanya itu, nanti Ibu bisa sharing ke saya kalau ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Saya kira diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit. Pak Haji Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkat saja. Jadi saya masuk tadi di kelas 2 atas nama Siti Nur Asyael SPD. Jadi apa dikatakan tadi senior saya di sebelah kanan saya ini, yaitu Pak Sadio, ada 3 yang kita ini dari sini atau tanggung jawab sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu administrasi pembelajaran, yang kedua yaitu penyusunan RPP, dan yang ketiga yaitu proses pembelajaran. Nah sekarang jadi baiklah untuk Siti Nur Asya, apa namanya ini,
boleh dikatakan inilah seniornya guru. Ya, seniornya guru. Saya tidak bisa apa yang saya sampaikan. Ya, mengapa? Karena saya tanya tadi, tinggal berapa bulan Bu pensiun? Tinggal 4 bulan katanya. Wih, tidak lama ini. Jadi inilah seniornya guru. Ya, di bulan 2. Ya. Ya. Jadi saya di sini untuk administrasinya mulai dari nomor 1 sampai nomor 11 boleh dikatakan sudah lengkap semua. Ya. Jadi nilainya di sini 100%. Ya, itulah namanya guru senior. Jadi bisa mengutarakan sini Pak seniorku. Ya. Ya. Jadi itu amat baik atau biar dikatakan baik sekali. Ya. Kemudian yaitu pembinaan guru dalam proses pembelajaran. Saya kira di sini saya amati terus itu mulai pertama sampai terakhir itu, bukan sedih mundur pakai bahasa nampak guru senior. Iya, gitu. Jadi, yaudah artinya banyaknya uang PT-PT di situ di atas meja kalau mau diapakan itu Bu. Ini katanya alat peraga. Iya, alat peraga. Ya. Dicoba di situ. Nah, di situ bagus mantap di situ. Iya. Ya, benda konkret. Ya. Jadi nilainya di sini yaitu amat baik. Ya, amat baik. Jadi hanya 1 di sini yang tidak dilaksanakan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan RPP. Mulai dari pertama sampai terakhir saya lihat RPP-nya itu di mana ada yang salahnya di sini. Mau kasih salah yang saya karena sudah bagus semua. Jadi nilainya di sini 100%. Ya, tepuk tangan semua. 100%. Ya, 100%. Jadi amat baik. Ya, amat baik. Jadi terima kasih Bu. Jadi sedikit saja saya panggil duduk Bu, sini duduk sedikit di dekat saya. Ada saya sampaikan di ini yaitu mengenai absennya. Tapi sudah ketemu tadi di sini di kelas sudah ketemu. Ya. Ya, sudah ketemu. Ya, mungkin katanya salah tulis kah Pak? Ya, oke. Jadi teman saya ada di situ ya. Jadi sudah ketemu. Ya, saya kira itu untuk ini nilai semuanya. Jadi terima kasih Bu. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin berdiri Pak Ketua karena saya senang berdiri. Ya, semuanya laki-laki suka berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 158 Baru atau SDN Ameru, yaitu Bapak Abdul Karim SPD MM, Bapak Ibu tim supervisor yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu guru UPTD SD Negeri 158 Baru. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah kami melakukan supervisi mulai dari jam 7.30 berakhir sampai jam 11. Alhamdulillah hari ini kita sedang bermusyawarah untuk menyampaikan apa temuan-temuan, apa yang harus diperbaiki, ya, dan yang baik itu dipertahankan, dan kalau bisa ditingkatkan, dan yang kurang itu yang harus dibenahi agar kedepannya lebih baik lagi daripada hari ini. Nah, tadi saya masuk kepada guru agama.
Ya, terus terang Bapak Ibu bahwa mulai dari kunjungan pertama sampai kunjungan ke-8 atau kunjungan terakhir ini, ya, kami mensupervisi guru agama, baik itu PNS maupun non PNS. Ternyata administrasi dan proses pembelajaran hampir sempurna. Ya, kita tidak ragukan kalau guru agama. Kenapa? Karena hampir guru agama itu setiap bulan pasti melakukan KKG. Ada namanya KKG. Dan itu rutin. Yang kedua, setiap 3 bulan itu dimonitor oleh pengawas. Kalau guru agama, apalagi guru agama yang sertifikasi, pasti setiap bulan itu, tiap 3 bulan itu dimonitor oleh pengawas. Sehingga tidak dikhawatirkan kalau administrasi pembelajarannya itu pasti insya Allah lengkap dan sempurna. Ya, jadi tadi saya masuk kepada guru agama yang bernama Meriani SPDI, masuk di kelas 3. Saya membuka dan mencermati dari 11 komponen yang ada di instrumen penilaian, mulai dari kalender pendidikan, kemudian program semester RPP, sampai kepada buku remedial, semua lengkap, semua ada. Ya, semua ada. Dan alhamdulillah Ibu Meriani ini telah mempersiapkan jauh sebelumnya. Jadi bukan hanya karena ingin disupervisi, tetapi memang jauh sebelumnya sudah melengkapi apa yang harus dipersiapkan dalam proses pembelajaran. Jadi nilainya yaitu 100. Jadi kategori baik sekali. Ini untuk instrumen, ya, perencanaan pembelajaran. Lalu kemudian kedua, instrumen penilaian pembinaan guru dalam penyusunan RPP. Saya langsung saja sebutkan nilainya, Bu, untuk mempersingkat waktu. Skor yang diperoleh 73 dan skor maksimal 75 dan nilai akhir itu 97. Ya, masuk kategori amat baik. Iya. Lalu kemudian selanjutnya instrumen pembinaan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini proses pembelajaran. Tadi Ibu Meriani melakukan proses pembelajaran dengan memakai LCD. Salah satu faktor seseorang guru yang nyaman dan berhasil dalam proses pembelajaran apabila ditunjang dengan media. Ya, termasuk tadi adalah media memakai laptop atau LCD. Karena itu sangat membantu guru dan juga anak-anak itu merasa senang. Cuma saya ingin tambahkan kepada Bu Meriani, ini tadi judulnya materi, pokok materinya tadi adalah tentang salat. Cari video-videonya. Ada itu videonya, cara-cara sholat dengan baik, apa manfaatnya, semua ada di situ. Jadi ada ditampilkan di situ sehingga anak itu merasa senang. Mungkin kalau Ibu Meriani mendapatkan videonya, pasti anak-anak itu mungkin menagih. Mungkin masih 3 hari lagi agama, masih 3 hari belajar agama, sudah anak-anak itu sudah menagih. Bu, saya ingatkan Ibu, agama itu besok lusa. Ya, seperti dulu saya di Padalambe itu anak-anak lagi. Mungkin nanti 1 minggu belajar agama, anak-anak itu sudah mengingatkan. Begitu senangnya. Karena intinya keberhasilan seorang guru dan anak itu jika guru bisa menyenangkan anak. Iya. Aja nampak pada liolo romai. Makedai agama sih. Seakan-akan anak-anak itu menghindari. Jadi jangan ada pernah anak itu menghindari. Pelajaran apapun itu, usahakan guru membuat anak itu senang, merasa senang menerima materi pelajaran. Nah, itu. Lalu kemudian yang terakhir, ya, terakhir yaitu proses pembelajarannya, nilainya diperoleh skor 112, skor maksimal 120, nilai akhir 93, kategori amat baik. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, ya, pada Ibu Meriani,
silakan ditingkatkan lagi. Cuma satu catatan ketika akhir itu ingin memberikan soal kepada anak-anak, jangan didiktekan jangan didiktekan, usahakan dituliskan di papan tulis, atau karena sekarang canggihnya teknologi, buatkan peringkat soal itu. Ini nak, kau kerja ini, apakah kau kerja di sekolah ataukah dijadikan PR? Itu membuat juga guru merasa ringan. Ya, kalau didiktekan itu tidak sama pendengarannya anak-anak, jangan sampai ada yang tulis sedikit. Ya, kita mengatakan itu Budi, langsung itu baru. Itu. Jadi, misalkan ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih dari Ustaz. Ya, boleh buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz juga tidak terlalu panjang lebar sama dengan Ustaz, karena kemungkinan karena kurang-kurang. Ya, apa boleh buat? Ini merupakan takdir. Yang saya masuki tadi adalah kelas 1. Saya sudah 8 kali, sudah 8 sekolah saya masuki, barusan saya ketemukan tadi yang luar biasa. Supaya mudah itu nanti, karena anjuran pemerintah itu memang Januari itu sudah masuk kurikulum baru semua, merdeka. Jadi saya minta, saya rasa lebih duluan saya mau buka-buka, tapi lebih duluan pengawas itu buka. Saya lihat tadi. Nah, syukur alhamdulillah. Saya 2 ini periksa ini administrasinya Ibu Bulan ini, ditanya-tanya sama Ibu Bulan lah. Ini dari mana bilangnya? Terus terang dari Jumpanda Pak. Jadi kalau ada mau butuh filenya nanti bisa itu. Jadi kalau bertanya sama Ibu Haji, karena ya saya rasa sudah tidak lama lagi, mudah-mudahan tertular ini. Ya, yang ini adalah kurikulum baru yang merdeka. Karena semua ini tahun Januari nanti ini sudah masuk semua untuk semester 2. Tidak ada lagi sekolah untuk tidak masuk kurikulum baru. Ya, jadi semua kurikulum baru. Itu anjuran kepala dinas bahwa yang tidak masuk ini untuk kurikulum baru pada tahun 2022 ini, insya Allah nanti tahun 2023 masuk semua. Jadi masuk Januari, jadi negara sekolah masuk dunia kurikulum baru pakai. Jadi memang perlu kita ini cermati bagaimana, karena itu kembali lagi saya buka-buka, modul lagi. Ya sama dengan SMP pakai modul. Ya, tapi anunya cara memprosesnya sama dengan kurikulum lama. Tidak ada bedanya. Jadi itu mudah-mudahan kalau ada kendala-kendalanya nanti, karena ini baru 14 ini kena tahun 2022. Tapi nanti tahun 2023 nanti ya masuk semua nih. Tapi saya itu tidak terlalu banyak komentari, karena saya periksa administrasinya bilang wah ini sudah pensiun, sudah oke. Nah, luar biasa ini teman saya ini. Ya, jadi kalau saya itu sebutkan semua, saya jelaskan semua, wah luar biasa. Pokoknya tidak ada di bawahnya nilainya amat baik, semua di atasnya mau baik. Ya, jadi kalau saya sebut semua satu-satunya itu supaya mudah-mudahan ini teman-teman nanti yang ditinggalkan oleh Ibu Haji, ya ditularkan semua itu kurikulum merdeka. Ya, itu pesan saya. Karena sekolah juga saya itu nanti karena belum masuk. Jadi itu mudah-mudahan nanti saya juga meminta sama Ibu Haji bagaimana modulnya ini Bu Haji. Kirim saja filenya ke anak-anak. Itu. Nah, tapi syukur alhamdulillah sudah ada di sini kelas 1 dan kelas 4. Ya sudah ada acuan, karena mau tak mau harus ikut. Ya, jadi saya tidak terlalu banyak komentar ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari yang ke-8, hari terakhir kita mengadakan supervisi terpadu di Kecamatan Pujan Nanti untuk kelompok 1. Kebetulan pada hari ini saya diberikan tugas untuk mensupervisi di SD Negeri 158. Ada 2 guru yang saya hadapi. Yang pertama adalah guru kelas 5 atas nama Sukiana.
Kemudian yang kedua guru PJOK atas nama Arman. Jadi baik, saya akan mulai dari guru kelas 5 dulu. Alhamdulillah, dari sekian kali menghadapi guru selama supervisi ini, pada hari ini, baru kali ini saya hadapi guru yang menggunakan LCD. Ternyata enak, kalau enak kalau anak belajar LCD. Kalau kemarin itu ya biasa. Ya, ini baru yang pertama kalinya. Tadi saya perhatikan gitu, ya memang bagus, anak-anak bersemangat. Jadi oke, jadi saya mulai dulu dari administrasi. Saya sampaikan karena ini ada 3 komponen yang saya periksa tadi, yaitu yang pertama administrasi pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga RPP. Jadi tadi saya perhatikan administrasinya itu alhamdulillah lengkap, bagus semua, bagus, rapi. Namun sebelum saya periksa, saya minta maaf dulu sama Ibu Sukiana bahwa kami datang ini bukan untuk mengajari, ya, tapi saya datang untuk mengingatkan apabila ada yang dilupa. Iya, karena manusia itu memang tidak luput dari kegelapan. Makanya kalau ada yang saya dapatkan, adik, saya merasa terpanggil untuk mengingatkan. Saya menganggap berdosalah saya ini kalau saya tidak mengingatkan. Jadi tadi alhamdulillah lengkap, namun ada satu, ya yang lain itu lengkap, satu yang tidak ada. Iya, mungkin Ibu Sukiana tadi itu merasa heran dan dia menganggap ada. Saya minta jadwal tatap muka yang diperlihatkan, jadwal pelajaran. 3 kali saya ulangi, saya minta jadwal tatap muka, 3 kali juga dia jawab jadwal pelajaran. Berarti saya anggap tidak ada. Jadi itu tidak ada jadwal tatap mukanya. Jadi saran saya itu kepada Ibu Sukiana, tolong buat jadwal tatap muka. Enak itu mengajar, enak itu digantikan oleh teman apabila kita ada kepentingan di luar. Iya. Jadi untuk administrasi pembelajaran guru kelas 5 tadi itu saya berikan nilai 85, kategori baik. Ya, seandainya ada jadwal tatap mukanya pasti nih dapat amat baik, tapi kurang 1 gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Saya sangat tertarik melihat antusiasnya anak belajar, kemudian caranya guru memberikan motivasi kepada siswa dengan menggunakan LCD. Kalau tidak salah tadi yang diajarkan itu adalah tata cara pemilihan RW. Saya itu terbagi perhatian saya pertama di sini, tapi telinga saya mendengarkan ini cara mengajarnya Ibu Sukiana. Sampai-sampai apa yang diajarkan saya tahu juga, karena begitu enaknya mengajar menggunakan LCD. Ya, anak-anak termotivasi, mudah dipahami. Kemudian akhir pelajaran juga diberikan evaluasi. Alhamdulillah tadi itu diberikan evaluasi. Saya mau memastikan apakah anak-anaknya itu tahu persis, bisa menjawab apa yang diberikan kepada siswanya. Setelah saya jalan-jalan ke sini, saya lirik-lirik jawabannya anak-anak. Ternyata 98% anak-anak menjawab apa yang ditanyakan oleh gurunya. Iya, betul. Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran saya berikan nilai amat baik. Iya.
Cuma di sini ada sedikit saran, Bu, saran mengingatkan ini, di antara kesempurnaan tadi itu ada sedikit yang kita lupa. Itulah yang saya ingatkan. Kadang-kala kita anggap sepele, tapi biasa kita lupa. Apanya itu? Tanggalnya. Jadi tolong itu diperhatikan tanggal pelaksananya. Pelaksananya tadi tidak ada. Dokter Runto warna. Kenapa? Karena RPP yang diajarkan dia pakaikan batas buku. Tapi bukunya saya tarik, saya jadikan alas karena saya menulis. Setelah saya cari, mana tidak ada. Oh, ternyata tidak ada tanggalnya. Nah itu mungkin dilupa barangkali. Itu saya ingatkan, Bu. Tolong. Ya. Kemudian kita pindah pada apa ini yang terakhir. RPP. Alhamdulillah lengkap. Nah, cuma itu tadi jadi apa yang diajarkan tadi itu sesuai dengan RPP-nya. Nah, cuma kekurangannya tanggalnya. Tolong dikasih tanggal karena di program semesternya itu jelas, tapi setelah saya buka RPP-nya tidak ada tanggalnya. Seharusnya sama programnya. Jadi itu saran saya. Makanya untuk RPP-nya saya berikan nilai 90, kategori amat baik. Kemudian saya pindah ke yang kedua, tenaga pendidik yang kedua, yaitu guru PJOK atas nama Arman SPD BR. Kalau kita mendengarkan namanya saja, kita sudah tahu kualitasnya. Kenapa? Pak Arman itu sudah lama menjadi ketua KKG olahraga. Pasti ketua KKG itu memiliki kompetensi, memiliki kelebihan dibandingkan dengan guru-guru yang lainnya, guru-guru olahraga yang lainnya. Yaitu sudah ada plusnya di situ dibandingkan dengan guru. Buktinya dia menjadi guru KKG sudah beberapa tahun ini. Ya, alhamdulillah. Setelah tadi saya periksa administrasinya, ya alhamdulillah lengkap. Cuma di balik kelengkapan itu ada sedikit kekurangan. Itulah kewajiban kami mengingatkan kekurangan itu. Apa kekurangannya? Itu tadi sama tanggalnya. Jadi minta tolong Pak itu diperhatikan tanggalnya. Kemudian kekurangannya yang kedua, tanda tangan. Ya, nanti itu kalau di sekolah saya itu nanti saya anggap saya itu kalau saya sudah tanda tangan itu kepala sekolah tanda tangan itu anunya. Nah, bukan berarti bahwa dilarang mengajar sebelum tanda, tapi saya anggap oke. Ya, itu. Jadi untuk administrasinya tadi saya berikan nilai baik. Ya, baik. Dengan jumlah nilai 85. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Ya alhamdulillah bagus, cara menjadikannya mudah dipahami, mudah dicerna oleh anak. Cuma sedikit mengingatkan lagi, kalau memberikan praktek olahraga itu sebaiknya di lapangan, apalagi kalau umpamanya olahraga kastik misalnya yang membutuhkan gerak yang membutuhkan tempat yang luas, tentu harus di di tempat-tempat yang terbuka. Ya. Kemudian saya berikan nilai di situ kategori baik. Kemudian yang terakhir RPP-nya lengkap. Cuma di situ tadi kekurangannya tanggalnya Pak. Tolong diperhatikan itu tanggal pelaksananya, karena kalau tidak ada tanggalnya kita tidak tahu yang mana diadakan. Terakhir jadwal tatap muka juga Pak. Ya tadi itu
karena pemahaman kita ini sama semua. Ya, ada yang menganggap bahwa jadwal tatap muka itu sama dengan jadwal pelajaran, padahal bukan. Baru juga kemarin saya tahu itu. Ya, maka disitulah kemarin ilmu saya juga tertampak. Ya, oke Pak, saya kira itu. Jadi untuk nilai yang terakhir tadi RPP-nya ya berikan nilai baik. Itu barangkali yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali pembicara terakhir, kita tidak perlu panjang lebar. Apa-apa yang disampaikan tadi pembicara pertama sampai yang baru-baru ini mungkin hampir sama, hampir sejalan. Jadi semua sudah menyampaikan temuan-temuannya. Begitu juga di kelas 6, saya dititipi tugas Bapak Kepala Sekolah untuk melihat-lihat administrasi sampai proses pembelajaran di kelas 6. Jadi saya mulai tadi masuk di kelas 6, saya bilang lanjutkan saja pembelajaran. Jadi administrasi saya buka-buka sendiri, mulai dari rincian efektifnya. Jadi itu terstruktur sampai perbaikan pengayaannya. Jadi mulai dari rincian efektif, program semester, silabus, RPP dan seterusnya ada semua. Tapi saya masih tadi pelan-pelan pada saat di nomor 4 jadwal tatap muka dengan absen siswa. Saya tahu ada absennya di depannya, jurnal ada di depan saya, tapi saya pelan-pelan buka semua. Ternyata dari 1 sampai terakhir tadi kecuali yang 2 itu secara berentetan terstruktur semua tanggal pelaksanaannya. Mantap, ya, mantap. Kemudian saya buka-buka jurnalnya karena yang dikatakan tadi Bapak ini jurnal tidak sama dengan jadwal tatap muka, ya. Beda jadwal tatap muka dengan roster. Saya lihat ada jadwal tatap mukanya, makanya saya tanya, ada jadwal tatap muka yang lain deh? Karena saya buka-buka isinya hanya tema 1, tema 2. Oh ada itu Bu, jadi saya buka-buka. Kalau sini saya tidak ada dapati tema 3, tema 4. Yang diajarkan adalah sampai di tema 4. Oh kalau begitu mungkin ada di laptop. Dan kalau saya bilang ada di laptop bisa tunjukkan sambil dia cari. Jadi saya lanjutkan mengajar, ya. Saya lanjutkan mengajar kelas 6 tadi sambil cari-cari jadwal tatap mukanya. Tapi sampai tadi saya pulang, saya keluar dari ruangan tidak ketemu, mungkin laptop yang 1, ya. Jadi kalau bisa Adek bukan Mila di print saja itu jadwal tatap mukanya tema 3 dengan tema 4 dan selanjutnya nanti. Kemudian absennya tadi saya sudah berikan petunjuk, maksudnya sharing. Saya sudah kasih caranya mengisi absen, cara menutup absen. Jadi tolong diperhatikan absen itu 0, sekian dengan 0 saja itu beda tipis, ya. Jadi usahakan kalau menutup absen itu 1 angka di belakang koma, ya. Jadi 0, sekian itu beda sekali. Jadi tolong perhatikan itu. Jadi ingat jadwal rumusnya untuk menutup absen itu skornya sakitnya misalnya kali 100 per jumlah siswa kali jumlah hari efektif itu, ya. Jadi tolong perbaiki perkaliannya. Saya karena lebih pintar sekarang perkalian kalkulator, ya. Oke. Jadi itu kali Adik bukan Mila tolong diperhatikan. Untuk RPP dan pelaksanaan selanjutnya itu adalah Anggelik Tamanan Mendidik Guru, ya. Anggelik Tamanan Mendidik Guru. Cuma biasa tok itu grogi cedek mungkin itu kima Pak Guru. Kami kurigan kita besok mana nih, ya. Jadi itu adalah kita yang kose kelas, kita ada kelas. Jadi silakan berinteraksi dengan siswa, apalagi dengan dibantu dengan LCD itu sangat membantu, ya. Jadi rata-rata saya menggunakan LCD, alhamdulillah sudah bisa membantu itu pelaksanaan pembelajaran. Jadi untuk di kelas 6 nilainya itu lumayan, ya, lumayan bagus semua. Termasuk kelas 1 sampai kelas 6 agama dan olahraga rata-rata nilainya itu baik semua, ya. Ya tepuk tangan untuk SD 158. Jadi secara keseluruhan barangkali Bapak Ibu sekalian, jadi pesan saya
apa yang menjadi kekurangan kita tolong dilengkapi, apa yang ada yang sudah baik itu ditingkatkan, dipertahankan, dan kalau perlu ditingkatkan lagi, ya, apalagi semangatnya untuk melaksanakan tugas, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Kita sudah menganalisa, kita sudah mendengar dengan baik tadi. Sekarang tiba saatnya feedbacknya dari ibu bapak untuk kita share. Saya kasih waktu siapa yang pertama? Saya tidak berhak mengintervensi. Kelas berapa yang attitude-nya begini? Siapa yang mau duluan? Kalau kita tidak mau, tidak juga masalah. Yang jelas saya sudah tangkap apa yang menjadi temuan-temuan tadi ini, apa yang sudah menjadi. Jadi ini sudah jelas tadi ini gambaran idealnya RPPTA itu ada tanggalnya. RPPTA itu mestinya ada tanda tangannya Bapak Kepala Sekolah, gitu. Jadi lain kali kita akan cermati lebih. Kemudian terkait dengan jadwal apa itu tadi? Jadwal tatap muka ya? Nah, ini jadwal tatap muka. Riwolo di asengi batas. Riwolo di asengi batas. Jadi misalnya engkau turun bobota, jadi semakin kan itu tasir dari PP mungkin 2 kali kita ajarkan. Tujuannya ada beberapa. Jadi mungkin suatu hari kita tidak ada, tapi ada teman yang dititipi. Tabe lanjutkan itu ada saya punya. Saya kira ini. Tabe, siapa yang pertama akan memberikan tanggapan? Silakan. Ibu guru kelas 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kami tadi sudah disupervisi. Dan terima kasih juga kepada Bapak atas masukan atau kami diingatkan dalam kekurangan kami dalam pengisian administrasi. Kemudian tadi saya terdapat di sini banyak kekurangan, tapi alhamdulillah tadi di kelas saya diberikan masukan-masukan atau ingatan-ingatan tentang apa yang saya sudah kerjakan. Yang pertama tadi masalah jadwal tatap muka. Pertama tadi saya ditanya jadwal tatap muka, saya bilang hanya saya punya jadwal mata pelajaran, Pak. Ya, tapi katanya beda. Jadi sedikit di sini saya minta penjelasan apa perbedaan jadwal mata pelajaran atau dengan jadwal tatap muka. Mungkin ada file atau formatnya bisa diberikan kepada kami untuk memperbaiki ke depannya, Pak. Mungkin seperti itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang tadi sudah masuk di kelas 5 atas masukan apa yang menjadi kekurangan saya di dalam kelas, baik dari administrasi maupun proses. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Sekalian nanti kita. Siapa lagi yang ingin memberikan umpan balik? Ibu Siti Nurasya ada? Ibu Haji ada? Ibu Budiana ada? Tidak ada? Ibu Mila? Tidak ada? Tidak ada. Ibu Mary? Sudah jelas. Tadi Pak, itu tadi. Ya, terima kasih. Kita mereka sudah pasti ditanyakan nanti. Ya. Dan begitu Ibu Sukriana bertanya, pasti sasarannya sama saya. Tapi ya baik, apa-apa itu namanya ini mengetahui yang belum ditahu. Jadi begini, pertanyaannya tadi itu mengatakan apa perbedaannya
jadwal tatap muka dengan jadwal pelajaran. Kemarin-kemarin pemahaman saya sama, itu juga. Tapi kalau kita analisa itu, judulnya jadwal tatap muka, jadwal pelajaran, memang ada perbedaan. Contoh, jadwal pelajaran hari ini, misalnya hari Kamis tanggal 20, katakanlah pendidikan agama, misalnya, ya, agama. Kalau umpamanya agama itu kan banyak diajarkan di situ, banyak. Ya, otomatis kalau misalnya kita tidak hadir pada waktu karena ada sesuatu yang penting, apakah ada acara, apakah kita sebentar berduka, ada yang menggantikan kita. Jadi yang menggantikan kita itu pasti dia tahu, dengan membuka jadwal tatap muka pasti dia tahu, oh sampai di sini diajarkan. Ya, ada batas. Kalau dulu istilahnya Bu itu batas pelajaran. Jadi dengan mudah kita tahu, oh ini sampai di sini. Ya, saya kira itu sudah bisa dipahami barangkali. Jadi beda itu jadwal mata pelajaran dengan tatap muka. Kalau mata pelajaran itu ya masih istilahnya itu masih luas itu pengertiannya. Ya, tapi kalau tatap muka ya materi sesuai apa yang diajarkan misalnya hari ini. Nah, saya kira itu bisa ada tambahan dari Pak Dio. Baik, pertanyaannya tadi dari Ibu, apa perbedaannya roster dengan jadwal tatap muka? Roster itu secara keseluruhan. Contoh, hari Senin yang tematik ya, ada tematik, PJOK, itu roster. Kalau jadwal tatap muka, masing-masing guru punya. Ibu guru kelas 5 tematik, hanya jam pertama, jam kedua, jam ketiga yang ibu isi. Nanti di belakang Pak Arman lagi yang isi jadwal tatap mukanya Pak Arman. Itu satu bedanya. Yang kedua, kalau roster itu secara umum, kalau jadwal tatap muka secara sempit, dijelaskan lagi. Contoh di kolom nyambuk, kalau punya kertas di situ, kolom pertama nomor, oke? Kolom kedua hari dan tangga. Jadi setiap hari itu bikin jadwal tatap muka. Kalau roster 1 tahun 1 kali bikin, beda toh? Oke, sudah Bu. Nomor, hari dan tangga. Kalau yang kurikulum K13 temanya apa? Kalau yang Merdeka Belajar KD-nya apa? Itu Ji. Belakang terlaksana atau tidak? Seumpama ibu rapat kan tidak terlaksana, yang gantikan teman tak. Nah, itu dijelaskan. KD-nya tadi ini, ibu ini yang mengajar. Oke? Terakhir keterangan. Saya tanya itu ya. Jadi setiap hari bikin. Paham ya? Kalau roster 1 tahun 1 kali. Kan begitu? Oke, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh tanya. Yang lain? Tidak ada? Tidak. Habe, sebelum ditutup ada sedikit saya ingatkan, barangkali ini bisa disepakati bahwa itu rincian efektif dan yang dari kabupaten itu diisi tertulis tema garis miring kompetensi dasar, begitu ya? Nah, barangkali bisa di ini Bu, maksudnya bisa kita bikin sendiri di komputer karena ini K13 tema garis miring subtema, ya kompetensi dasar kan masih KTSP. Nah, jadi sekarang kita masuk di K13 jadi tema garis miring subtema. Bisa dicoret atau bisa bikin sendiri nanti. Ya, itu yang biasa kita jadi maksudnya kita terima saja dari kabupaten, kita tidak lihat judulnya di atas. Barangkali bisa begitu, ya. Cukup itu, Pak. Ada yang
terima kasih telah kita bersama-sama di tempat ini. Tiada lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan terkhusus di Pujananti Daumbunya di Kabupaten Baru. Jadi saya ulangi kembali, tapi Bapak Ibu yang belum lengkap tadi ini mohon dilengkapi, karena ini adalah tugas mulia dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita oleh negara, bangsa dan agama kita. Karena ini mutlak adanya, jadi seorang guru persiapannya mutlak ada, tidak ada lagi alasan bahwa tidak punya. Kalau yang betul-betul ini diterapkan, mestinya itu kepala sekolah harus dulu mengecek itu RPP tak, baru kita bisa masuk di kelas, baru bisa kita masuk mengajar kalau sudah dihindarkan oleh Pak Kepala Sekolah. Saya kira ini yang perlu kita cermati, dan terima kasih kepada tim 1 untuk menghargai waktu